Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Billingers, selamat datang di MAB Podcast. Spill the Tea. Bersama dengan saya Renaldi Putra dari kelas 11. Saya kali ini sebagai host di podcast kali ini dengan narasumber dari salah satu mem di MAB yaitu Mem Fani. Jadi untuk Mem Fani dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Saya Memfani dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Saya di sini ngajarnya sejarah sama sosiologi. Jadi spesial sosial ya, gitu. Oke, Mem. Jadi seperti yang kita tahu ya, Mem ya. Indonesia ini merupakan sebuah negara Mhm, yang memiliki keberagaman entah itu budaya, mhm. suku, bangsa, bahkan Ya, kepercayaan, Mem ya. Dan dari setiap daerah itu kan memiliki kayak ciri khas dari makanan sama bahasa ya, Mem ya. ya pastinya. Itu sebelum terjun lebih detail lagi, Mem. Itu saya Oke, mau tanya. oke. Definisi atau terminologi dari keberagaman itu apa, Mem? Oke, jadi keberagaman itu merupakan suatu perbedaan yang dapat kita lihat di sekeliling kita dari berbagai macam aspek gitu. Jadi kayak berbagai macam jenis, jadi nggak hanya satu jenis aja terkait keberagaman itu tadi. Oke, gitu. Ya, Mem. Jadi dari keberagaman itu tadi ya, Mem ya. Mhm. Itu apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan keberagaman di negara kita, Mem, selain dari letaknya yang strategis, sama kan seperti yang kita tahu juga ya, Mem ya. Mhm. Sebelum negara ini merdeka kan banyak banget negara yang menjajah, Mem ya, kayak Oke. kayak negara-negara barat ya, Barat, Mem ya. iya. Nah, Tahu kita biasanya mengenalnya itu kolonialisme dan imperialisme gitu. ya, Mem. Nah, dari penjajahan negara-negara tersebut ya, Mem, Oke. itu menciptakan sebuah keberagaman, Mem. Mhm. Nah, dari keberagaman tadi itu kok bisa sih, Mem, ada gitu, Mem, di Indonesia gitu. Oh, jelas ada. Jadi sebenarnya keberagaman itu bukan hanya dari Indonesia saja ya, tetapi dari negara-negara luar pun juga, bahkan negara-negara yang menjajah kita, negara Indonesia itu juga memunculkan atau membuat suatu perbedaan baru lagi atau Hmm. keberagaman baru lagi gitu. Jadi kalau faktor-faktornya itu sebenarnya banyak ya kan. Heeh. Jadi nggak hanya letaknya saja yang strategis di Indonesia, tetapi juga ada kondisi alam gitu. Jadi kondisi alam itu salah satu faktor-faktornya gitu. Jadi salah satu faktor-faktor adanya keberagaman. Tuh, kenapa sih harus kondisi alam? Coba ayo tebak. Karena dari kondisi alam ya, Mem ya. Mhm. Itu misalnya ada kayak pegunungan sama Oke. daerah laut ya, Mem. Itu Oke. kan ada perbedaan dalam mata pencaharian sama Mhm. cara kayak budaya sama ciri khasnya, Mem. Oke, benar Jadi sekali. kayak misalnya bertahan hidupnya itu beda gitu. Mhm. Kalau di daerah petinggian itu, Mem, Iya. itu biasanya Mhm. jadi petani. Sedangkan di daerah yang rendah seperti lautan, itu Iya. kan rata-rata jadi nelayan dengan mencari ikan untuk Mhm. melangsungkan hidup ya, Mem. Iya, betul Jadi sekali. itu ya salah satu faktor kenapa sih Mhm. perbedaan daerah tadi ya, Mem. Iya. Ya, Mem. Kondisi alam ya, Mem. Kondisi alam itu Ya, tadi. itu bisa mempengaruhi perbedaan dari Mhm. orang-orang di dalamnya gitu. Oke, tapi gak hanya itu aja loh. Tetapi kondisi alam ini tadi juga bisa menimbulkan adanya adat istiadat. Jadi di Hmm. setiap daerah, baik itu di pegunungan ataupun di sekitaran pantai, itu memiliki adat istiadat yang berbeda gitu. Nah, apa kan? Biasanya kan kalau di contoh kalau di Indonesia itu kan yang kita ketahui ada adat istiadat yang dari pegunungan Bromo itu kan punya adat istiadat sendiri, Hah? upacara-upacaranya gitu kan. Terus juga di pantai, di sekitaran pantai itu juga ada beberapa upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya itu tadi. Jadi nggak hanya mata pencahariannya aja gitu. Oh, iya. Itu bisa loh mempengaruhi. Jadi itu dari kondisi alamnya ya, itu masih satu dan masih banyak lagi beberapa faktor-faktor lainnya gitu. Jadi dari perbedaan kondisi alam tadi ya, Mem, itu Mhm. bisa menciptakan tradisi, adat,
dan Betul. berbagainya mem ya. Iya, itu salah satu faktornya. Faktor-faktor lainnya bisa kita lihat di bawah ini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, nggak Nggak ada ada ya, mem. nggak ada ya. Oke Oke, mem. oke, lanjut. Ya. Dari keberagaman Indonesia ini tadi mem ya, apakah Iya. bisa menjadi sebuah identitas bagi negara kita mem? Kalau berkata kita membahas soal identitas itu jelas sekali ya, ada kaitannya. Tapi sebelum kita membahas identitas, kita juga perlu membahas sebelum kita membahas keterkaitannya dengan keberagaman, kita juga perlu tahu arti dari identitas sendiri. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya identitas nasional. Nah, identitas nasional itu kalau di Indonesia ada bahasa, ada lagu kebangsaan, benderanya, lambangnya, semboyannya gitu. Jadi Iya. masih banyak sekali. Yang kamu ketahui apa kira-kira dari identitas nasional di Indonesia? Kayak lagu kebangsaannya itu Indonesia Raya, Oh, sama oke. benderanya itu merah putih yang Oke. melambangkan keberanian Oke, dan sama kesucian. oke, bener Iya, sekali. Wah, alhamdulillah tahu ya ternyata ya iya mem tentang tahu. perbedaan Heeh. identitas itu. Nah, kalau dikaitkan sama keberagaman nih, terkait keberagaman itu di Indonesia itu kan kaya banget akan keberagaman budaya. Heeh. Nah, di sini keberagaman budaya itu merupakan suatu pilar yang menjadikan itu identitas bangsa kita gitu. Jadi negara-negara luar, negara-negara asing itu dari baik itu negara-negara yang lainnya, negara-negara barat atau negara Asia yang lainnya itu juga banyak sekali yang tahu bahwa oh ini loh budayanya Indonesia. Kayak contoh batik, batik kan punya Indonesia. Contoh Heeh. budaya tari-tarian yang lainnya, tari kecak gitu. Itu kan merupakan salah satu budayanya Indonesia. Tidak hanya tari-tarian saja, tetapi Oh, jenis makanannya yang heeh. kamu tahu itu. Iya. Tuh yang biasanya kalau orang asing sih kalau ke Indonesia biasanya yang banyak dicari itu nasi goreng Nasi gitu. goreng. Iya. Iya. Soalnya saya juga banyak lihat di YouTube itu ya mem ya. Mm-mm. Itu banyak orang dari negara luar itu Mm. kayak nyari nasi goreng, rendang, bakso gitu. Itu soalnya katanya salah satu masakan yang enak di dunia gitu mem. Iya, karena kan di Indonesia itu sangat kuat akan rempah-rempahnya Iya. gitu. Makanya itu karena kita banyak sekali sumber kekayaannya, sumber keberagamannya dan itu merupakan kebanggaan dari negara kita Dan Indonesia. menjadi nilai plus dari negara ini ya mem ya. Benar sekali itu. Oke. Jadi gitu, itu keterkaitannya terkait identitas sama keberagaman budaya. Itu masih budaya, masih banyak lagi Iya. Itu keberagaman-keberagaman masih yang budaya lainnya. mem ya. Masih banyak lagi Mm-mm. sebenarnya Sih gitu. sebenarnya masih banyak Oh. lagi gitu. Jadi dari budaya tadi ya mem itu bagaimana cara kita untuk menjaga atau melestarikan agar budaya kita itu tidak diambil sama pihak asing gitu mem. Kalau caranya itu kita bisa saling toleransi, gitu. Toleransi. Toleransi, saling menghargai, itu. Jadi itu merupakan salah satu cara kita, gitu. Dan kita tidak menjudge itu. Eh, Tuh ya, apapun yang terjadi di kedepannya itu kita harus cari tahu terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus saling menghargai, mentoleransi adanya perbedaan yang pastinya ada di ada di sekitar lingkungan kita. kita gitu ya. Jadi nggak hanya tentang karakter, tapi juga perbedaan agama, suku, ras Iya. gitu. Dan masih banyak lagi itu perbedaan-perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu contohnya nih, ya, Ah, saya tuh punya nih temen bestinya ya, ah. bestinya Mem itu waktu SMP sampai sekarang. Udah lama ya. Udah lama banget Eh, ya. Tapi kita berbeda. Berbedanya apa? Dia non muslim waktu saat itu. non-muslim. Jadi ya Kristen gitu, Iya. non muslim dan saya dan teman saya itu saling menghargai, toleransi ketika mau mengajak keluar kita harus tahu waktu gitu. Jadi tahu oh ini waktunya untuk Sholat gitu. ya sholat. Kalau waktunya sholat berarti saya yang nitip tas biasanya atau kalau waktunya dia ke gereja jadi saya tidak mengajaknya Oh, keluar gitu jadi harus tahu waktu itu saling bentuk memahami gitu ya mem ya. bentuk toleransi Heeh. kita gitu. Jadi
kan pasti kan di lingkungan kita kan teman-teman kita kan nggak semuanya Mm-mm. muslim ya Mem ya. Ya. Jadi kita itu harus bisa saling menghargai, habis itu memahami satu sama lain. Sama kita itu membiarkan aja mereka itu mau semaunya gimana. Pokoknya Oke. selama nggak merugikan kita kan pasti ya nggak apa-apa gitu. Kan itu kan kepercayaan mereka gitu ya Mem ya. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, dari keberagaman budaya ini ya Mem ya. Mm-mm. Itu mengapa sih kok bisa membuat orang asing atau Mm-mm. pihak asing itu tertarik Mem sama budaya yang kita miliki gitu Mem. Gimana gimana tadi? Kan dari keberagaman budaya ya Mem ya. Mm-mm. Sama kayak misalnya contohnya paling gampang itu makanan sama kayak baju ya Mem ya. Mm-mm. Itu kan udah mulai go internasional Mem. Itu Sangat. sekarang banyak pihak asing yang ke Bali, ke Indonesia kayak Surabaya itu bisa membuat mereka tertarik itu kenapa Mem? Karena budaya kita yang membuat mereka tertarik. Contoh ya batik itu tadi. Hah? Ternyata orang zaman dulu itu orang-orang luar maksud saya, orang asing itu ketika saya lihat vlog ada satu vlog itu di YouTube itu ketika saya lihat bahwa si suami yang merupakan negara asing, warga negara asing itu suka banget sama batik khas Indonesia. Jadi itu mungkin salah satu caranya. Tuh. Terus? Jadi itu kayak kebalikan gitu ya Mem ya. Negara luar itu suka sama budaya kita, tetapi kita juga suka sama budaya barat atau yang lainnya gitu Mem. Mm-mm. Nah, itu sebagai generasi penerus ya Mem ya. Ini saya kan sebagai generasi Z ya Mem. Mm-mm. Itu untuk memotivasi anak-anak biar tetap melestarikan budaya yang kita miliki agar tetap terjaga kekayaannya itu gimana Mem? Kita harus menjaganya. Caranya gimana ya? Kalau kalau menurut pendapat kamu, kamu sebagai generasi muda, yang perlu kamu lakukan apa? Coba, kalau saya tanya balik itu, Kalau yang aku perlu lakukan ya Mem, itu pertama tentu ya nggak boleh full pakai budaya dari luar gitu Mem. Jadi kita ya, sebagai generasi Z itu kan pasti percampuran sama budaya mm-mm. barat atau budaya luar ya Mem. Itu kita bisa melakukan sebuah akulturasi. Jadi kita bisa memakai batik sama canajin ya nggak apa-apa gitu. Selain itu juga Hmm, kita bisa memperkenalkan budaya kita itu lewat sosial media kita Mem gitu. oke. Sama rajin mengikuti sebuah perkumpulan dalam perkenalan budaya kita Mem. Jadi Mm-mm. kita bisa saling sharing sama pertukaran budaya sama pihak asing gitu. Tapi kok misalnya Mem tanya ya Mem ya, itu Nah, kok misalnya apa kamu nggak takut budaya Indonesia itu diambil? Itu jawabannya ya pokoknya kita kita semakin dikenal sama pihak luar itu pasti kan bakal mengurangi salah satu pihak itu untuk mengambil budaya yang kita miliki gitu Mem. betul Jadi sekali. kan banyak, wah ini barang atau ini budaya dari Indonesia, bukan dari sini. Nah, habis itu banyak pendukungnya, jadi bisa memperkenalkan budaya kita sama bisa selalu melestarikannya gitu. Oke, gitu. Jadi kita selain itu ya kita bisa memakai produk-produk asli dari Indonesia Iya, dan sering-sering untuk memperkenalkan bahwa ini adalah budaya Indonesia iya. gitu. Sekarang kan juga banyak barang-barang yang bagus juga dari Indonesia Mem. Mm-mm. Cuma kurangnya support, jadinya ya banyak yang bangkrut gitu. Oke, benar sekali. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Mem ya. Oke. Sebagai bangsa Indonesia, bagaimana cara menjaga persatuan di Indonesia ini walaupun terdapat keberagaman yang begitu banyak, Mem? Caranya kita harus saling menghargai perbedaan dan Hah? saling bertoleransi Saling bertoleransi. dan tidak menjudge atau menghina keberagaman yang lainnya. Heeh. Perbedaan-perbedaan karena setiap orang itu berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya. Jadi setiap individu itu Hmm, bebas memilih apa yang mereka mau ya, Mem. betul. Selama itu nggak bakal merugikan kita Ya. atau selama itu dikiranya baik, itu ya fine-fine mereka aja gitu. Iya, betul. Dan ketika ada suatu permasalahan, kita harus bisa terkait kebudayaan, kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi Hmm. tidak hanya satu sudut pandang agar tidak terjadi perpecahan gitu. Jadi biar nggak terjadi perpecahan itu kan nggak cuma melihat dari satu sudut saja ya, Mem. Iya, tapi dari Tapi berbagai dari berbagai sudut. sudut Iya, gitu. gitu. Oke.
Terima kasih ya Mem ya, telah Sama-sama. menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan gitu Mem. Oke, Tentang keberagaman. sama-sama. Iya Mem. Seru banget ya kita lagi Iya. membahas tentang keberagaman. Seru banget. Gitu. Karena keberagaman di Indonesia tuh nggak ada habisnya. Iya nggak ada habisnya. Itu tadi cuma budaya doang ya Mem ya. Iya, ini Nggak masih sampai kita spill. tradisi, nggak sampai Betul. gitu. Spill budaya aja ya. Ya. Kalau semuanya dibahas bisa sampai mungkin lama ya. Berhari-hari kali ya. Berhari-hari mungkin ya. Cuma kalau berhari-hari juga ya gitu. Iya, ya Ya. gitu. Ya gitu pokoknya gitu. Oke, Billingers, jadi itu aja podcast saya bersama dengan Mevani. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang keberagaman dan sama-sama mendapatkan edukasi tentang keberagaman, bagaimana cara menjaga budaya, habis itu biar apa ya, cara-cara kita biar menghadapi sebuah permasalahan tentang keberagaman gitu. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kali ini dan terima kasih lagi untuk Mem Fani Sama-sama. untuk telah menjadi narasumbernya dan Sama-sama. kami akhiri dengan salam kata ciao.